Garuda Muda Coach Nova Arianto akan bertarung hari ini. Saksikan jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U17 versus India hari ini. Kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, Ramadan Sananta siap tebus kepercayaan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga singgung kekuatan Arab Saudi. Nova Arianto ungkap kapten baru Timnas U17 Indonesia untuk lawan India. Antara Piala Ciki atau Piala Dunia, Shin Tae-yong wajib waspada. Satu pelatih Korea kirim pesiwar jelang ASEAN Cup 2024. Paling banyak 3 pemain Persija dipanggil ke Timnas Indonesia. Carlos Pena berikan pesan untuk Shin Tae-yong. Jepang, Cina, Bahrain, bahkan Australia mulai samakan pikiran. Ternyata selama ini mereka anggap Timnas Indonesia itu sebagai lawan. Seperti ini karakteristiknya. Persija kirim kapten dan wakil kaptennya ke Timnas Indonesia. Opsi masuk akal Shin Tae-yong atasi absennya Hubner Ahmad. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Garuda Muda Coach Nova Arianto akan bertarung hari ini. Saksikan jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U17 versus India hari ini. Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U17 versus India dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar sebagai pertandingan uji coba sebelum tampil kualifikasi Piala Asia U17 2025 itu akan dimainkan pada malam ini, Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut pun dijadwalkan akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Bagi pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, pertandingan melawan India U17 sangatlah penting. Sebab Nova Arianto ingin melihat sejauh mana perkembangan pasukannya usai menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. Harapannya tentu berbagai strategi dapat berjalan dan peningkatan fisik bisa terlihat dalam laga nanti. Semua itu jelas akan menjadi bekal untuk Timnas Indonesia U17 yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Perlu diketahui, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 berada di grup G yang berisikan tuan rumah Kuwait U17, Australia U17, dan Mariana Utara U17. Ketiga lawan tersebut jelas tidak bisa diremehkan, karena itu Nova Arianto sudah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin demi bisa meraih hasil manis dan merebut tiket ke Piala Asia U17 2025. Sebelum melawan India, kurang lebih Timnas Indonesia U17 sudah menjalani TC di Bali selama seminggu. Lalu setelahnya Nova Arianto fokus mempersiapkan Garuda Asia untuk melawan India yang dijadwalkan akan bertanding 2 kali, yakni pada 25 dan 27 Agustus 2024. Kali ini fokus kita adalah persiapan untuk melawan India di tanggal 25 dan 27. Jadi sudah mulai terbiasa dengan persiapan umum. Jadi minggu ini kita akan fokus ke teknik, tambahnya. Jadwal pertandingan hari ini Minggu 25 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Indosiar.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta siap tebus kepercayaan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga singgung kekuatan Arab Saudi. Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta menegaskan siap menjawab kepercayaan dari Sintayong usai kembali dipanggil ke skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina dijadwalkan akan memulai perjalanannya pada September tahun ini. Dalam 2 laga awal, skuad Garuda asuhan Sintayong itu akan bertandang ke Arab Saudi dalam kurung 6 September 2024 dan menjamu Australia dalam kurung 10 September 2024 mendatang. Namun terdapat bocoran sejumlah nama yang bakal diboyong pelatih asal Korea Selatan itu, salah satunya stiker Persis Solo, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta akhirnya kembali dipanggil usai sempat absen di 2 laga terakhir kala putaran kedua kualifikasi kontra Irak dan Filipina. Penyerang Persis Solo itu mengungkapkan rasa gembiranya usai kembali dipercaya pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia. Ramadhan Sananta mengatakan bahwa dirinya akan bekerja secara maksimal demi membalas kepercayaan yang diberikan Sintayong kepada dirinya. Menurutnya, persaingan di lini serang skuad Garuda akan semakin sulit jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas. Mungkin coach bisa kasih kepercayaan ke saya, ujar Ramadhan Sananta. Lebih lanjut, Ramadhan Sananta menyinggung laga kontra Arab Saudi. Ia menilai akan menjadi laga yang sulit mengingat skuad Green Falcon memiliki pemain yang berkualitas. Kendati demikian, bomber berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik demi mengalahkan Arab Saudi. Arab tim yang kuat, kita tahu pemain bagus di sana. Kita harus berikan yang terbaik saat di sana, tegas Sananta. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Nova Arianto ungkap kapten baru Timnas U17 Indonesia untuk lawan India. Putu Panji akan memimpin Timnas U-17 Indonesia di laga uji coba melawan India. Laga uji coba ini akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 25 dan 27 Agustus mendatang. Pertandingan tersebut jadi ajang seleksi sebelum mereka melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol. Nantinya, skuad Garuda Asia akan bertarung di kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendatang. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menilai bahwa Putu cocok untuk tugas tersebut. Dari pengamatannya, sang pemain sanggup memimpin rekan-rekannya di lapangan. Tentunya banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memutuskan hal tersebut. Saya melihat Panji punya leader dalam kurung kepemimpinan. Itu kata Nova Arianto. I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I Antara Piala Ciki atau Piala Dunia, Shin Tae-yong wajib waspada, satu pelatih Korea kirim pesuar jelang ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Laos, Ha Hyuk-jun, optimis bisa membawa kejutan di ASEAN Cup 2024. Ha jadi kandidat pelatih asal Korea Selatan yang akan menunjukkan aksinya di kancah Asia Tenggara. Sebelumnya, sosok nahkoda timnas Indonesia yang sudah mengabdi sejak 4 tahun lalu. Kim Sang-sik juga akan mencoba melakukan perombakan di Vietnam yang diharapkan bisa membawa kejayaan Park Hang-seo kembali. Ha Hyuk-jun menjelaskan bahwa dia membawa misi yang cukup berat. Tentunya dia harus bisa melakukan transformasi besar-besaran di timnas Laos. Kenyataannya adalah bahwa tingkat dalam kurung sepak bola rendah. Ada tekanan pada kami untuk tampil dengan baik, kata Ha Hyuk-jun. Tidak hanya soal permainan, Laos memang cukup tertinggal dalam beberapa aspek. Ha akhirnya membahas banyak hal dengan Federasi Sepak Bola Laos dalam kurung LFF terkait masa depan timnas. Dua hal yang jadi sorotan adalah karena mereka tertinggal dari Indonesia dan Vietnam. Meski perlahan aspek fisik jadi fokus utama demi membawa pemainnya berada di level yang berbeda. Kami telah berbicara tentang membangun infrastruktur dan mengorganisir sistem pemain muda. Ketika kami bertemu dengan federasi, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami tidak bisa mengalahkan Indonesia dan Vietnam, lanjutnya. Sebagai pelatih baru ASEAN, Cup akan jadi ujian yang menunggu di depan mata. Apalagi mereka beberapa kali harus menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Selain itu, menjadi pelatih asal Korea memiliki tekanan yang lebih besar setidaknya untuk bisa menahan Shin dan Kim. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Paling banyak 3 pemain Persija dipanggil ke timnas Indonesia. Carlos Pena berikan pesan untuk Shin Tae-yong. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengungkapkan bahwa 3 pemainnya Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman telah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Pena setelah pertandingan antara Persija dan Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 2024/2025 di Jakarta International Stadium dalam kurung JIS pada Sabtu dalam kurung 24 Agustus 2024. Ketiga pemain tersebut sering kali dipanggil ke timnas oleh Shin Tae-yong yang kini memerlukan mereka untuk pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Laga pertama, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 10 September 2024. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman diharapkan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Shin Tae-yong dan staf pelatih timnas Indonesia turut hadir dalam pertandingan Persija melawan Persis untuk memantau performa para pemain termasuk Ramadan Sananta dari Persis yang juga dipanggil ke timnas. Saat ini, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar final pemain timnas Indonesia. Namun dipastikan hanya ada 26 pemain yang dipilih, 12 diantaranya berasal dari Liga 1 dan 14 pemain berkarier di luar negeri. Persija Jakarta menjadi klub yang menyumbangkan pemain terbanyak ke timnas. Carlos Pena berharap ketiga pemainnya dapat memberikan performa terbaik di timnas dan kembali ke Persija dalam kondisi prima.
Setelah pertandingan melawan Australia, Persija akan bertanding melawan PSBS Biak di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada 12 September 2024. Pena berharap agar ketiga pemain tersebut sukses dan membawa hasil positif untuk timnas Indonesia. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your Jepang, Cina, Bahrain, bahkan Australia mulai samakan pikiran. Ternyata selama ini mereka anggap timnas Indonesia itu sebagai lawan, seperti ini karakteristiknya. Bahkan keempat negara kuat tersebut memiliki anggapan yang sama, yakni timnas Indonesia tidak dapat diremehkan karena dianggap menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia menjadi harapan satu-satunya dari negara Asia Tenggara untuk mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu diperoleh setelah timnas Indonesia mengakhiri putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up dengan perolehan 10 poin. Skuad Garuda tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina yang punya sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Negara-negara tersebut memang jauh lebih diunggulkan ketimbang skuad Shin Tae-yong, tapi nyatanya mereka mulai bersiaga jelang berjumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kontestan grup C yang pertama kali mewaspadai timnas Indonesia sebagai kuda hitam ialah Jepang melalui pemain andalannya, Takumi Minamino. Berkaca dari pertemuan dengan Jepang di Piala Asia 2023, Takumi Minamino menegaskan bahwa timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola, kata Minamino dikutip dari Nikkei Sports. Graham Arnold bahkan tak segan memuji perkembangan yang cukup positif dalam pola permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia semenjak ditangani Shin Tae-yong. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, pungkas Arnold dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Selain Jepang dan Australia, Cina pun tampak melakukan hal yang sama, yakni mulai bersiap akan segala kemungkinan saat bertemu timnas Indonesia. Melalui media setempat 163.com, Cina mewaspadai para pemain timnas Indonesia yang berasal dari Eropa sehingga menyarankan agar tim mereka harus lebih siap. Timnas Indonesia mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh, tulis 163.com. Kini timnas dalam kurung Cina menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya harus menunjukkan semangat penuh lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a Persija kirim kapten dan wakil kaptennya ke timnas Indonesia. Opsi masuk akal Shin Tae-yong atasi absennya Hubner Ahmad. Dua bek tengah Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, telah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Pelatih Persija Carlos Pena mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut bersama satu winger, Witan Sulaiman,
akan bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Persis Solo pada Sabtu 24/8/2024, Carlos Pena menyatakan, ada 3 pemain kami yang dipanggil ke Timnas Indonesia: Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Pelatih asal Spanyol ini berharap yang terbaik bagi ketiga pemainnya dan berharap mereka bisa kembali tanpa cedera. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari merupakan kapten dan wakil kapten Persija Jakarta untuk musim 2024 hingga 2025. Kehadiran mereka di Timnas Indonesia menjadi penting mengingat situasi pertahanan yang cukup menipis. Justin Hubner akan absen 1 laga karena akumulasi kartu kuning dan Jordi Amat cedera sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam laga melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong, pelatih Timnas, menyatakan bahwa ia telah memutuskan pengganti Jordi Amat yang kemungkinan besar adalah Muhammad Ferrari. Meskipun Ferrari baru mencatatkan 1 caps di Timnas senior, ia telah menjadi pilihan cadangan dalam 3 laga terakhir. Selain Ferrari, Witan Sulaiman juga menjadi salah satu pemain yang diandalkan di posisi winger. Shin Tae-yong berencana memanggil 26 pemain untuk pertandingan September mendatang dengan komposisi 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain dari luar negeri. Persiapan Timnas Indonesia menunjukkan optimisme meskipun ada beberapa masalah cedera yang harus diatasi. Media Cina ketar-ketir ketakutan melihat Timnas Indonesia diperkuat Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bilang Timnas Cina sangat gugup karena hal ini. Media Cina ikut menyoroti Timnas Indonesia yang akan diperkuat kiper FC Dallas Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai membuat Timnas Cina disebut sangat gugup. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Di matchday keempat, Timnas Indonesia akan ditantang Timnas Cina di kandangnya pada 15 Oktober 2024. Menariknya, media lokal Cina, Sohu, ikut menyoroti Maarten Paes yang resmi bisa membela Timnas Indonesia di ajang tersebut. Media Cina itu seakan dibuat ketakutan melihat kehadiran sosok kiper berusia 26 tahun milik FC Dallas itu di skuad Garuda dan dinilai jadi ancaman serius bagi Timnas Cina. Cina sangat gugup karena pemain naturalisasi abroad ke-14 itu Maarten Paes bergabung dengan Timnas Sepak Bola Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Tulis Sohu dalam artikelnya. Dikutip Jumat 23/8/2024. Tim sepak bola nasional Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional Cina dalam kurung pertandingan tidak pasti, tulis media China itu. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah memiliki sejumlah pemain abroad di berbagai posisi, sebut saja seperti Jordi Amat, Jay Itzes, Calvin Verdonk, hingga Sandy Walsh. Kemudian ada Nathan Chu Aon hingga Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Rafael Struijk. Melihat skuad Garuda yang banyak diperkuat pemain abroad, Sohu menilai Timnas Cina diragukan bisa menang atas Timnas Indonesia dan sulit untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika kami tidak menang saat ini akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke putaran final Piala Dunia.
Tutup pernyataan Soho. fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Adama Arten Paes ini daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bakal memanggil 26 pemain untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Dari 26 pemain yang dipanggil, kiper FC Dallas Arten Paes dipastikan ambil bagian saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski belum bisa dimainkan saat tandang ke Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB, Arten Paes bakal tetap disertakan. Lantas, siapa saja 25 nama pemain lain yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini? Dalam wawancara di tengah laga Malut United versus Persebaya Surabaya pekan lalu, Shin Tae-yong mengatakan takkan memanggil Stefano Lillipali. Begitu juga dengan Malik Rizaldi yang belum pulih dari cedera tak dipanggil pelatih 53 tahun tersebut. Berdasarkan itu, kemungkinan besar bakal ada nama baru di lini depan. Jikapun tak ada nama baru di lini depan, Shin Tae-yong berpotensi memanggil kembali gelandang Arema FC, Arkan Fikri. Bagaimana untuk lini belakang? Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat masih jadi andalan. Untuk lini tengah, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Ricky Kambuaya disinyalir masih jadi andalan. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut prediksi daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 1. Arten Paes 2, Hernando Ari 3, Adi Satrio 4, Jay Itzes 5, Calvin Verdonk 6, Jordi Amat 7, Rizky Ridho 8, Sandy Walsh 9, Pratama Arhan 10, Muhammad Ferrari 11, Asnawi Mangkualam 12, Saine Patinama 13, Justin Hubner 14, Yakob Sayuri 15, Marcelino Ferdinand 16, Ivar Jenner 17, Egy Maulana Fikri 18, Ricky Kambuaya 19, Tom Haye 20, Nathan Chu Aon 21, Dimas Derajat 22, Ramadhan Sananta 23, Rafael Struich 24, Ragnar Oratmangoen 25, Witan Sulaiman 26, Arkan Fikri. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hernando Ari akui tak lagi fokus di Timnas Indonesia usai Arten Paes datang, bicara belak-belakan ambisinya untuk musim ini. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Hernando Ari, bikin pengakuan jujur soal statusnya di skuad Garuda seiring dengan kedatangan Arten Paes. Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
26 zona Asia yang dimulai pada September mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melawat ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 waktu setempat. Pada 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang FIFA Matchday September 2024, PSSI telah memberikan kabar baik dengan hadirnya Maarten Paes dalam skuad. Hernando Ari diperkirakan akan tetap dipanggil dan bermain pada pertandingan kontra Arab Saudi. Namun sang penjaga gawang berusia 22 tahun telah mengonfirmasi bahwa dirinya justru ingin fokus bersama Persebaya Surabaya pada tahun ini. Hal ini disampaikan olehnya dalam konferensi pers setelah laga kontra Barito Putra. Jumat 23/8/2024 malam waktu Indonesia Barat, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Bajul Ijo di Stadion Gelora Bung Tomo. Hernando mengaku ingin membawa Persebaya untuk meraih gelar juara Liga 1 2024/2025. Sebab di Timnas Indonesia akan ada Maarten Paes. Pengen sih liburan, tapi apapun itu demi karier saya. Peluang apapun saya ambil. Dan saya selalu jaga diri saya sendiri, kata Hernando kepada wartawan pada Jumat 23/8/2024. Saya sebenarnya tahun ini ingin fokus ke Persebaya karena saya ingin memberikan gelar juara dengan pemain-pemain yang ada saya percaya dan sekarang saatnya saya bisa membagi fokus saya, tambahnya.